Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 hari pencarian, petugas akhirnya menemukan jasad remaja yang tenggelam di Sungai Ciliwung, Kota Bogor. Pembunuhan keji di Kota Depok, seorang ayah diduga menganiaya anak dan istri hingga tewas. Miris, jasad bayi laki-laki tak berdosa ditemukan di Kabupaten Ciamis dan Majalengka. Informasi pertama untuk Anda, banjir akibat luapan air laut pasang menerjang pemukiman warga di Pantura, Legon Kulon, Kabupaten Subang pada Senin sore. Genangan banjir juga merendam bangunan sekolah dan jalan raya sehingga mengganggu aktivitas warga. Luapan air laut merendam jalan raya kecamatan di Pantura, Legon Kulon, Kabupaten Subang. Menurut warga, air laut mulai merendam jalan dan permukiman pada sore hari dengan ketinggian air antara 50 cm hingga 1 meter. Warga memilih tetap bertahan sambil berjaga di rumah. Mereka juga membuat jembatan kecil sebagai penghubung dari rumah ke jalan. Jam 12 siang mulai naik air, sampai sore, surut-surut malam. Gitu ya? Baru surut air malam tuh. Tingginya berapa, Pak? Sekitar 50 cm sampai 1 meter kadang-kadang. Variatif berarti. Iya. Bapak nggak ngungsi? Ya mau gimana lagi, ngungsi kemana? Nggak ada tempat lagi, cuma di sini-sininya. Selain rumah dan jalan raya, banjirop juga menggenangi bangunan sekolah dasar negeri Mayangan di Desa Legon Wetan, Kecamatan Legon Kulon. Pihak sekolah memulangkan para siswa lebih awal saat air mulai pasang. Sebagian siswa dan guru tetap bertahan di sekolah untuk membenahi meja kursi serta menjaga barang-barang inventaris sekolah agar tidak basah dan rusak. Meski sekolah berulang kali dilanda banjir, namun selama ini perhatian pemerintah terhadap kondisi sekolah sangat minim. Kondisi seperti ini sudah lama, Pak? Lama sekali. Pak, respon dari pemerintah bagaimana, Pak? Untuk respon pemerintah belum ada tindakan, namun istilahnya baru ada ya dan yahnya aja, tapi untuk realisasi belum ada. Tolong kepada semua pihak instansi pemerintah, baik dari bupati, provinsi ataupun dari presiden, tolong saya minta untuk memperbaiki bangunan yang ada di SD Mayangan. Pemerintah diharapkan segera turun tangan untuk mengatasi banjir ini. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Kita beralih ke informasi lainnya, petugas SAR gabungan menemukan jasad seorang remaja di Sungai Ciliwung, Kota Bogor. Diduga sosok tersebut adalah remaja yang hanyut beberapa hari lalu saat bermain di aliran Sungai Ciliwung di Kampung Sukamulya, Kelurahan Sukasari, Kota Bogor. Pencarian yang dilakukan tim gabungan selama 2 hari akhirnya membuahkan hasil. Petugas menemukan tubuh seorang remaja yang diyakini bernama Muhammad Denis. Ia dilaporkan hanyut saat berenang di Sungai Ciliwung di Kampung Sukamulya, Kelurahan Sukasari, Kota Bogor. Petugas mendapati jasad siswa SMP kelas 8 ini tersangkut pada tumpukan sampah di kedalaman 3 meter, sekitar 200 meter dari lokasi menghilang. Pada saat penyelaman itu, awalnya itu arus deras yang sangat kuat. Jadi teman-teman penyelam itu melakukan dengan jarak pandang sangat minim. Jadi kita coba diraba terus, alhamdulillah tadi korban cepat ditemukan. Korban tersangkut di tumpukan sampah, jadi kedalaman kurang lebih ada 3 meter kedalaman dari si korban itu nyangkut. Sebelumnya seorang remaja berusia 14 tahun dilaporkan hilang usai bermain bersama ketiga rekannya di aliran Sungai Ciliwung Minggu sore lalu. Korban yang tidak bisa berenang kemudian terseret arus sungai meski telah dilakukan upaya penyelamatan oleh warga. Korban sendiri itu berapa orang saat berenang, Bang? Saat berenang itu waktu itu ada 4 orang yang saya berenang, cuman yang satu memang waktu yang sekali itu juga langsung dibawa oleh arus. Memang tidak bisa berenang atau gimana, Pak? Memang anak itu memang satu yang jarang mandi di kali lah ya. Pada saat itu memang juga situasinya memang di sana agak deras juga airnya.
Jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Petugas mengimbau para orang tua agar mengawasi anak-anaknya saat bermain di luar rumah, apalagi di tengah cuaca ekstrim saat ini. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. 2 orang warga Kabupaten Cianjur mengalami luka bakar di sekujur tubuh akibat ledakan tabung gas LPG berukuran 3 kg. Salah satu korban bahkan mengalami luka bakar hingga 40%. Obai Sobari yang berusia 71 tahun, warga Kampung Pasir Kupa, Desa Cisalak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, menjadi korban ledakan tabung gas LPG yang bocor pada Senin sore. Korban kini menjalani perawatan di RSUD Sayang, Kabupaten Cianjur, dengan kondisi luka bakar mencapai 19%. Sementara korban lainnya, Kokom berusia 43 tahun, mengalami luka ringan pada bagian kaki dan sudah diperbolehkan pulang. Korban ledakan gas yang masuk ke RSUD Sayang Cianjur, ada 2 pasien yang masuk. Yang satu di IGD dengan kriteria luka ringan, luka bakar sekitar 4%, dan pasien observasi saja kemudian dipulangkan. Yang satu korban dirawat di ruangan anggur, Pak. Dirawat dengan luka sekitar 19%, Pak. Kejadian tersebut berawal saat Herlan, anak korban, hendak mengganti tabung gas yang habis dengan tabung gas yang baru. Ketika akan dipasang ke regulator, ternyata gas dari tabung mengalami kebocoran. Ia kemudian spontan melemparkan tabung gas ke kolam yang ada di bagian belakang rumah dan langsung menutup pintu. Korban yang baru datang dan tidak tahu adanya tabung gas bocor membuka pintu sehingga api dari dapur langsung menyambar dan diiringi suara ledakan. Akibatnya kaca rumah pecah, sebagian pintu rusak dan sejumlah perabotan dapur terbakar. Pas kedengaran, sekitar jam 2 lebihan lah kemarin itu, suara geger gitu, kirain gempa. Tak taunya kakak saya kan yang istri itu, yang cewek itu keluar, ambil teriak-teriak, belu katanya. Pas dibuka pintu kolam itu, ternyata ada bapak di dalam. Bapak menghindar gasnya itu terjun ke bawah ke kolam gitu. Diduga api berasal dari tungku kayu bakar yang masih menyala dan menyambar gas yang bocor dari tabung LPG. Meski terdapat korban luka, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Gempa bumi menerjang kota Sukabumi pada Senin siang lalu dengan magnitudo 4,7. Meski sempat dirasakan warga kota Sukabumi, namun gempa tersebut tidak menimbulkan kerusakan baik bangunan rumah maupun sekolah. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi terus memantau rumah-rumah warga usai gempa dengan kekuatan magnitudo 4,7 mengguncang Kota Sukabumi hari Senin pagi sekitar pukul 10:06. Guncangan gempa sempat dirasakan warga Kota Sukabumi. Sejauh ini belum ada laporan adanya kerusakan rumah maupun bangunan sekolah. Oh, nggak berasa sih, cumannya ibu kan kesana kemari gitu kan, jadinya nggak berasa lah gitu kan. Di sini mah nggak ada gempa, nggak tahu dari orang lain mungkin. Untuk lokasi sekarang ibu di mana, Bu? Di GWK Gembok sini. Kemudian gempa tadi pagi pukul 10:05 sampai saat ini pukul 14:01 kami BPBD Kota Sukabumi belum menerima laporan yang diakibatkan kejadian gempa tersebut. Namun kami tetap waspada dan menunjukkan monitoring untuk personil, ada 2 tim untuk menyisir, kemudian juga interview kepada warga masyarakat apabila ada yang terdampak gempa. Namun sampai saat ini alhamdulillah tidak ada laporan dan mudah-mudahan tetap aman untuk Kota Sukabumi. Sebagian warga ya di Gunung Puyuh merasakan, kemudian di GWK ada sedikit merasakan dengan adanya gempa, namun tidak berdampak cukup parah ataupun tidak ada laporan akibat kejadian kerusakan akibat gempa tersebut. Meski belum ada laporan adanya kerusakan, warga diimbau tetap waspada terhadap gempa susulan. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi.